Forum. Justru itu masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim amma ba'd. Teman-teman, kepada sore hari ini kembali lagi dengan saya Tengku Sangaji selaku moderator untuk memimpin acara diskusi atau perdebatan pada pertemuan kali ini, yang dimana konsep atau tema debat kita adalah media sosial. Data yang kami himpun, ada 93% remaja yang menghabiskan setiap harinya hanya untuk bermedia sosial. Ya, begitu ya. Tapi selain memiliki sisi positif, ternyata kehadiran media sosial juga membawa faktor risiko yang cukup besar, khususnya pada para perilaku remaja ya. Ya, benar. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang media sosial, yang dimana pada pertemuan kali ini kita dari pihak pro dan kontra akan memperdebatkan mengenai tentang media sosial. Yang di kanan saya adalah tim pro yang tidak mendukung tentang media sosial, bahwasannya media sosial adalah sebagai bahan ancaman bagi generasi muda. Dan juga di depan kiri saya, mereka adalah tim kontra mendukung tentang media sosial sebagai bahan bantuan bagi para generasi muda. Dan saya akan persilakan kepada tim pro akan menyampaikan argumen mengenai tentang pendapat Anda tentang media sosial. Terima kasih Moden sudah memberikan kesempatan kepada saya dan hadirin yang saya hormati. Kami dari tim pro berpendapat bahwa media sosial lebih banyak merusak generasi muda. Apa alasannya? Karena media sosial menjadi sumber kecanduan, meluruskan produktivitas dan membuka akses luas terhadap konten yang merusak nilai moral. Generasi muda yang seharusnya fokus pada pendidikan justru sibuk dengan scroll tanpa batas. Hal tersebut juga diperkuat dengan data dari WR Sosial tahun 2023 menunjukkan anak muda Indonesia rata-rata menghabiskan waktu 3 jam 18 menit per hari di media sosial. Waktu itu seharusnya bisa dipergunakan untuk belajar. Bukan hanya itu, tahun juga masalahnya kasus cyberbullying. UNICEF tahun 2020, 45 remaja Indonesia pernah menjadi kasus perundungan online yang berdampak pada kesehatan mental. Terdapat juga berbagai macam konten negatif. Media sosial penuh ujaran kebencian, pornografi, dan hoaks. Itu jelas merusak moral generasi muda. Oke, baik sekali apa yang telah disampaikan oleh saudara dari tim pro terkait dampak daripada media sosial. Namun, menurut kami di sini media sosial itu tidak seperti apa yang Anda sampaikan, tidak terlalu berbahaya seperti yang telah kalian sampaikan. Bahwasanya bahwa media sosial itu memiliki dampak yang juga bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Karena media sosial adalah jendela dunia di mana tempat kita berkreativitas, membuka peluang, mendapatkan ekonomi. Masih banyak hal-hal yang bisa kita peroleh, hal yang baik teman-teman. Kalian tadi membahas terkait dengan dampak-dampak buruk daripada media sosial, tanpa menyinggung atau menyenggol yang terkait dampak-dampak baik, dampak-dampak positif yang juga menumbuhkan kreativitas, menumbuhkan ekonomi, dan masih banyak lainnya. Di sini saya mengutip sebuah data dari Kemendikbud tahun 2022 yang dimana 61 pelajar Indonesia menggunakan media sosial untuk mencari bahan belajar. Selain itu, media sosial juga membuka peluang ekonomi adapun dari data daring. Kata data 2022 menyatakan bahwa transaksi komersi via media sosial Indonesia mencapai 186 triliun. Banyak anak muda jadi entrepreneur digital. Dan jangan lupa teman-teman, kampanye sosial dan juga kreativitas yang dimana generasi muda menggunakan media sosial untuk gerakan sosial seperti kampanye. Teman-teman, media sosial sangat berfungsi untuk kampanye dan gerakan-gerakan sosial
beserta teman-teman bisa posting karya-karya sendiri teman-teman, misalnya puisi dan sebanyak juga. Jadi menurut kami media sosial itu sangat berfungsi baik dan tidak merupakan ancaman, melainkan mendapatkan manfaat yang sangat banyak. Saya kan masih bicara, Anda tidak bisa apa? Saya belum sampaikan. Saya masih bicara. Tunggu saya selesai bicara mana sampaikan. Ini kan namanya forum, Anda tidak bisa membantah apa yang telah saya sampaikan sebelum diberi izin. Anda paham atau tidak? Kami setuju adanya manfaat seperti edukasi dan peluang bisnis. Tetapi ada realitas. Beberapa persen anak muda yang benar-benar pakai media sosial untuk belajar atau bisnis. Mayoritas hanya untuk hiburan, bahkan hiburan yang tidak mendidik, dampak negatif jauh lebih besar. Kami setuju, kami tidak menutup mata. Memang ada dampak negatif di balik media sosial. Namun di sini saya ambil contoh, misalnya jika kita menonton TV, apakah kita menyalakan TV akibat kelalaian yang kita lakukan? Apakah itu salah TV atau salah penontonnya? Saya tanya kepada teman-teman semua, apakah itu salah TV atau salah teman-teman yang tidak bisa mengatur waktu? Makanya itu semuanya tidak harus kita salahkan pada media sosial, tapi dari mana cara kita dalam menggunakan keseharian kita, membagi waktu kita. Dan kita perlu garis bawahi itu bahwasanya media sosial tidak sepenuhnya bernilai negatif, namun memiliki poin-poin positif. Izin model saya ingin bertanya. Ya baik, saya persilakan. Saudara dari tim kontra mengatakan bahwa media sosial bermanfaat bagi pendidikan. Tapi faktanya, riset PR sosial tahun 2023 menunjukkan rata-rata anak muda Indonesia menghabiskan waktu 3 jam lebih per hari hanya untuk scrolling. Nah, di sini pertanyaan saya, dari 3 jam itu, beberapa persen waktu yang dihabiskan dipakai untuk belajar? Ya benar, ada yang pakai media sosial untuk hiburan, namun juga lupa. Survei Kemendikbud 2022 menunjukkan 61% pelajar menggunakan media sosial untuk bahkan belajar. Artinya meski ada hiburan, tetapi banyak anak muda yang memanfaatnya secara positif. Saya dengar tadi, tim pro mengatakan bahwa media sosial itu penuh dengan konten-konten negatif. Pertanyaan saya, apakah itu salah platform atau salah penggunanya? Teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa media sosial itu bersifat netral. Artinya, media sosial kita ibaratkan seperti pisau. Bisa kita gunakan memasak, tapi juga bisa melukai. Artinya semua ini kembali kepada kesadaran diri kita. Bagaimana cara kita menggunakan media sosial itu? Apakah itu dapat bermanfaat bagi kita atau justru menjadi kelelahan bagi kita yang akhirnya menjadi sebuah yang teman-teman anggap sebagai ancaman karena tidak ada kesadaran diri dalam diri teman-teman. Justru itu masalahnya. Generasi muda, kita belum siap secara literasi digital. Konten negatif lebih mudah viral dibanding konten edukasi. Jadi, meskipun alatnya netral, dampak dominannya lebih merusak moral. Baik, kami setuju tentang apa yang telah kalian sampaikan. Namun di sini kami tidak setuju jika dikatakan bahwa media sosial itu merusak nilai-nilai moral begitu saja. Teman-teman ketahui bahwa banyak entrepreneur muda yang lahir dari sosial media. Mereka bukan hanya kaya, tapi juga inovatif, kreatif, dan juga berkontribusi terhadap masyarakat. Jadi tidak benar pula bahwa moral itu pasti hancur karena media sosial. Tim pro sering menyebut cyberbullying. Tapi apakah bullying hanya terjadi di media sosial? Faktanya, bullying sudah ada di dunia nyata sejak lama. Bukankah media sosial hanya memperlihatkan masalah yang memang sudah ada di masyarakat? Memang bullying sudah lama ada, tetapi media sosial memperarah dampaknya. Kalau dulu bullying berhenti di sekolah, sekarang korban bisa dihina 24 jam non-stop di dunia maya. Jadi jelas media sosial membuat masalah lama menjadi lebih serius. Dari tim kontra mengatakan media sosial itu membuka peluang kampanye, tapi kenyataannya lebih banyak konten prank, gosip, dan sensasi yang viral ketimbang konteks edukatif atau sosial media. Pertanyaan saya, bagaimana bisa menyebut sosial media itu memang membangun kalau yang paling populer justru konten yang merusak? Benar saudara tentang apa yang saudara katakan sebelumnya, bahwa konten-konten yang hiburan memang seringkali viral,
Tapi jangan pernah lupa, di balik itu juga terdapat gerakan-gerakan sosial yang timbul akibat media sosial, yang dimana gerakan-gerakan tersebut membawa perubahan dan menyumbang kontribusi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Contohnya seperti ketika ada bencana, misalnya di Kalimantan, di situ kita sama-sama memposting sebuah postingan dengan tag hashtag Save Kalimantan. Karena itu lewat apa? Perantaranya lewat media sosial. Jadi, walaupun saudara mengatakan bahwa hiburan yang paling banyak viral, tapi di balik itu juga terdapat bentuk-bentuk gerakan sosial yang dimana membawa sebuah perubahan terhadap karakter masyarakat terkait hal-hal yang diterima di semisalnya tadi saya angkat tadi bahwa di Kalimantan ada suatu bencana, maka di situ kita bisa menggunakan media sosial untuk menyumbang suara kita walaupun kita tidak bisa langsung turun ke lapangan. Itulah fungsi media sosial sebenarnya. Jangan teman-teman hanya melihat hal-hal yang viral saja kemudian teman-teman langgengkan argumentasi teman-teman bahwasanya media sosial itu memiliki pengaruh dan dampak yang buruk. Pikirkan. Makanya saya bilang tadi, itu bisa diatur dengan edukasi. Anda paham tidak edukasi? Anda paham atau tidak? Edukasi itu memang penting, tapi realitasnya digital itu masih rendah. Tidak. Jika kita lihat data dari Kominfo di tahun 2022 menunjukkan indeks literasi digital Indonesia baru 3,54 dari skala 5. Artinya generasi muda kita belum siap untuk menghadapi derasnya konten media sosial. Jadi saat ini dampak negatif lebih mendominasi. Ini saudara, yang saya maksudkan tadi Sabar. Anda menghargai saya dulu. Oke, Saudara ya. yang kontrak mengklaim media sosial itu bukankah banyak berupa konten tidak mendidik seperti channel berbahaya atau prank? Apa itu yang disebut membangun? Iya, memang kami memang mengakui bahwa tidak semua konten-konten kreatif itu bersifat positif. Namun di sini yang saya perlu tekankan kembali bahwa kita juga tidak bisa menutup mata bahwa media sosial telah memberikan karya seni digital, konten edukasi, bahkan peluang bisnis yang kreatif. Jadi media sosial adalah wadah yang netral yang dapat membangun Tidak. Saya masih bicara. Saya hargai Anda tolong hargai saya. Anda paham? Yang saya maksudkan bahwa media sosial adalah wadah yang dapat membangun setiap orang yang menggunakannya dengan cara yang baik. Tergantung pada siapa yang menggunakannya dan siapa yang salah menggunakannya. Jika teman-teman menggunakan dengan tujuan yang positif dan tujuan yang baik, pasti tujuan yang tercantumkan baik. Teman-teman seringkali menekankan bahwa media sosial itu tidak baik, tapi teman-teman selalu mengambil hal yang buruk dalam media sosial itu. Paham? Dan satu lagi teman-teman, yang saya tidak suka di sini, teman-teman selalu menyalahkan dan selalu menekankan bahwa di media sosial itu sering kali kalah dalam sopan santun. Bahwa kalau saya sederhanakan dan teman-teman katakan bahwa orang yang menggunakan media sosial itu dia sering tidak sopan santun atau tidak etis, baik itu terkait dengan nilai moral yang mereka gunakan. Tapi teman-teman perlu ketahui bahwa media sosial itu tidak menurunkan nilai sopan santun. Tapi masalahnya terkait masing-masing diri teman-teman. Itu tergantung masalah karakter sejak dini. Jika teman-teman dilatih atau dididik sebaik mungkin, saya yakin dan percaya bahwa tanpa ada pengaruh media sosial, karakter teman-teman itu akan terbentuk. Dan media sosial tidak ada pengaruh sama sekali di situ. Jadi saya harap teman-teman baca kembali data-data yang data positif dan hanya mengambil data negatif. Hanya saya kesal dan teman-teman hanya mengambil bagian-bagian negatif dari media sosial. Iya, saudara Rizky, saya akui bahwa pendidikan karakter itu memang penting. Tapi realitanya media sosial mengikis nilai untuk itu dengan sangat cepat. Generasi muda lebih meniru influencer daripada guru atau orang tua. Jadi media sosial menjadi faktor utama yang mempercepat hilangnya sopan santun. Iya, Anda tidak paham yang telah saya sampaikan sebelumnya. Saya mengatakan bahwa semua itu tidak sepenuhnya kita salahkan kepada media sosial. Kita kembalikan kepada diri sendiri. Teman-teman pasti tahu bahwa ketika algoritma semisal algoritma TikTok, algoritma YouTube, Facebook, ketika kita sering menonton konten yang itu, maka ke depan akan muncul konten yang itu terus. Intinya bahwa teman-teman sadar akan diri teman-teman sayang buat teman-teman masih butuh pembelajaran pengalaman yang banyak di media sosial. Teman-teman carilah konten yang kreatif.
pengaruh yang sangat negatif. Tidak. Semua kembali kepada teman-teman. Kenapa tidak gunakan media sosial untuk mencari tujuan yang lebih baik? Misalnya belajar atau tidak. Ketika ada sebuah mata kuliah, misalnya bahasa, teman-teman cari linguistik di YouTube, Facebook itu banyak. Kenapa harus nonton konten-konten yang menurut saya itu unfaedah sekali? Itu sedang balik kepada teman-teman. Semua dari minat teman-teman. Karena algoritma media sosial TikTok itu mengikuti dari apa teman-teman ini. Memang edukasi itu penting, tapi kalau kita melihat di apa ayo? Saya butuh argumen Anda yang kuat. Seperti contohnya teman saya, teman-teman, kebanyakan orang itu ketika orang dulu tidak memegang HP itu orang merasa bosan karena mereka sudah kecanduan dengan sosial media. Saya bicara tadi apakah Anda tidak memahami intisarinya, poin pentingnya tadi teman-teman. Saya menyampaikan. Jika teman-teman tidak membaca buku, apakah yang salah adalah sosial media? Semua itu kembali kepada diri teman-teman masing-masing. Jika teman-teman ingin maju, ingin berkembang, maka belajarlah, bukan malas. Itu intinya. Tadi saya ambil contoh, misalnya jika anak-anak kita terlalu sering nonton TV, apakah yang diserahkan ke TV? Tidak. Cara penggunaan anak-anak tersebut, bahwa kita harus mengatur pola anak-anak kita agar tidak sering menonton TV. Makanya yang saya bilang dari tadi, kesadaran teman-teman kan sudah besar, mana mungkin saya atau orang tua kita langsung atur, karena 1-2 kata itu sudah pasti melekat di kepala. Yang menjadi bermasalahnya teman-teman adalah teman-teman tidak ada keinginan untuk belajar, bukan karena pengaruh media sosial. Anda paham? Ayo, di sini jika teman-teman tidak bisa membantah apa yang telah saya sampaikan, maka saya dapat mengatakan dan menyatakan kepada teman-teman denganku bahwa media sosial tidak seburuk yang teman-teman kira. Bahwa media sosial itu memiliki pengaruh dan memiliki dampak yang positif. Yang ternyata iya, bahwa media sosial itu tidak seburuk yang kita kira. Bahwa media sosial itu memiliki pengaruh yang dapat membangun kita tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Saya ke teman-teman tidak punya bantahan terkait itu. Pastikan bahwa teman-teman mengaku bahwa media sosial tidak bukan merupakan ancaman melainkan kemajuan atau lebih cepat. Dilihat dari hasil paparan argumen tadi, yang dimana kita lihat yang lebih unggul adalah pihak kontrak, maka di sini kita lihat bahwasannya pihak kontrak yang akan lebih unggul dalam menyampaikan hasil pembahasan atau perdebatan pada sore hari ini. Setelah kita lihat, kedua tim sudah mempertajam argumen dan saling bertanya tentang pembantahan. Jelas terlihat bahwa media sosial adalah medan tarik-menarik